Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sudibyo, dosen Universitas Darmas Indonesia yang ada di Sumatera Barat, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Pada video ini sebagai video PDD UKT-PT, video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa biarpun hanya dengan video. Semua ini adalah nikmat dari Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada kita semua, para asesor, para pemirsa semua. Mudah-mudahan dengan sholawat Muhammad ada keberkahan untuk kita semua. Amin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan satu capaian pembelajaran lulusan CPR dari mata kuliah ini. Dua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga adalah deskripsi mata kuliah. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian. Yang keenam adalah video pembelajaran. Nah, ini yang berbeda dengan yang lain mungkin. Di video pembelajaran ini nanti ada inovasi pengajaran. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mapping absensi. Mapping absensi atau pemetaan absensi mahasiswa, kehadiran mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memotivasi kehadiran. Yang kedua, mapping penilaian mahasiswa. Jadi semua menilai mahasiswa saya buat, nanti ada rekodnya sehingga bisa menyemangati mahasiswa sudah sampai di mana. Yang ketiga, saya sampaikan capaian nilai mata kuliah sampai UTS. Tujuannya adalah untuk menyemangati. Sudah sampai di mana saya? Ini ada secara online. Yang keempat, saya akan tunjukkan review RBS dengan 16 kali pertemuan. Jadi 1 kali UTS dan 1 kali UAS, jadi 14 kali pertemuan. Jadi harapannya RBS ini jumlahnya berarti 15. Karena apa? Karena UTS-nya saya hitung di RBS. RBS ini harus saya samakan dengan modul praktikumnya sehingga pas dengan 15 kali pertemuan. Yang pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan ke-16 UAS. Jadi tidak masuk dalam RBS saya. Yang kelima, saya akan memotivasi kejujuran mahasiswa dengan menggunakan modul yang hard copy, bukan yang soft copy, sehingga mahasiswa minimal bisa mengurangi copy paste source code karena mata kuliahnya mata kuliah praktek, maka mengurangi copy paste dari source code atau teks produk. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pemrograman terstruktur. Mata kuliah ini 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini wajib bagi semester 4 Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer atau Filkom, Universitas Darmas Indonesia. Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pemrograman dengan paradigma prosedural. Kuliah ini diharapkan dapat memberikan logika pemrograman yang kuat kepada mahasiswa untuk mendukung dalam menguasai mata kuliah di tingkat lebih lanjut yang berbasis pemrograman. Yang berikutnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan. Ada 5. Yang pertama adalah
lulusan diharapkan mampu mengidentifikasi, menguasai konsep dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi. Yang kedua, mampu mengintegrasi solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi. Yang ketiga adalah mampu bekerja sama dalam tim pembangunan perangkat lunak baik berskala besar maupun berskala menengah. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja pribadi, kinerja mandiri, beretika profesi dan terukur. Yang kelima adalah mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip sistem cerdas, ilmu komputasi untuk menghasilkan produk aplikasi bermutu di berbagai bidang. Berikutnya adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3. Yang pertama, sikap. Mahasiswa dapat memecahkan masalah berkaitan dengan konsep dasar pemrograman, meliputi logika program, variabel, if then else, switch case, semuanya sudah ada di RPS dan modul. Berikutnya yang kedua, pengetahuan. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar pemrograman dengan benar dan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jalannya program. Yang ketiga, mahasiswa mampu memperjelas dan membedakan jenis-jenis program dan logika program. CPMK yang ketiga adalah keterampilan umum. Diharapkan capaian pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis dasar pemrograman. Yang kedua adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk menghubungkan konsep pemrograman ke dalam variabel, ke dalam if then else, switch case, what to do, while, dan repeat after. Berikutnya, mahasiswa memiliki kemampuan dalam memperjelas perbedaan jenis-jenis logika pemrograman. Adapun materi pembelajaran, ada yang pertama adalah pengenalan C++, karena saya menggunakan compiler C++. Kalau sekarang mungkin ke DevC, tapi bedanya sedikit. Yang kedua, struktur bahasa C++. Yang ketiga adalah C-in atau masukan, C-out atau keluaran program. Yang keempat, struktur if then else. Jadi ada struktur if then else. Yang kelima, if bertingkat atau if bersarang atau nested if dan switch case. Yang keenam, perulangan for. Yang ketujuh, perulangan while. Yang kedelapan adalah array satu dimensi. Yang kesembilan, manipulasi array satu dimensi. Yang ke-10 adalah penggabungan array satu dimensi. Yang ke-11 adalah pemecahan array satu dimensi. Berikutnya adalah media pembelajaran yang dipakai. Saya banyak menggunakan modul yang saya susun dengan tim, sehingga bisa menghasilkan modul yang sesuai dengan RPS, sesuai dengan pertemuan di RPS. Jadi harapannya bisa lebih match dan lebih lancar dalam perkuliahan. Berikutnya adalah penilaian. Penilaian yang ada di kontrak perkuliahan yang kami ajukan yang ada di Undari. Pertama adalah penilaian aktivitas dan partisipasi, ini 15%. Yang kedua, hasil project itu 35%. Yang ketiga adalah penilaian kognitif atau pengetahuan, tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, ujian akhir semester atau UAS 15%. Total 100%. Mari kita lanjutkan untuk mengikuti video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan kita yang ke-15. Hari ini pertemuan ke-15, pertemuan tatap muka yang terakhir. Bisa kita lihat nanti sebelumnya
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dengan salawat ini ada keberkahan yang turun kepada kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya perkuliahan ini lancar, aman, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini adalah pertemuan 16 mata kuliah pemrograman terstruktur. Tapi sebelumnya kita biasa masuk ke Siakat. Ini online, jadi kita masuk ke sistem informasi akademik dulu. Kita masuk ke Siakat. Kita ke pemrograman terstruktur. Biasa pertama saya akan melihat pertemuan. Kita lihat pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-15. Jadi tanggalnya live streaming real time 2 Juli. Betul ya? 2 Juli 2025. Yang akan kita jalani adalah yang pertama adalah saya akan mengulang di perulangan for to do RPS ke-6, modul ke-6. Nanti bisa dilihat di modul ke-6. Yang kedua ada penugasan RPS ke-15 atau modul ke-15, yaitu tentang pemisahan ray dengan satu. Yang ketiga nanti kita ada kisi-kisi soal UAS. Karena ini pertemuan tatap muka yang terakhir ke-15, maka ada kisi-kisi, mudah-mudahan bisa. Saya akan mengambil absen. Ya, kita lihat absen. Sebentar. Kita perbaiki absennya. Kita perbaiki semuanya, tidak masuk dulunya. Sekarang saya akan panggil satu persatu karena kita pakai online ya, jadi bisa dimudahkan. Anda nggak perlu sign, saya panggil aja. Ini Marius? Nggak ada? Nggak ada ya. Anda Galih ada? Galih ada. Adia ada? Oke. Ahmad Kelvin? Izin. Ada acara seminar ya? Ya, kita izinkan juga. Akhi? Izin juga. Arya? Izin juga. Eder ada? Oke, ada ya. Yang berikutnya, saya sebenarnya yang berikutnya ini adalah mapping absensi. Tujuannya memotivasi mahasiswa untuk tetap rajin masuk. Ya, kita lihat mapping absensinya di sini. Ini adalah mapping absensi. Bisa dilihat teman-teman kita yang tidak hadir nih, Marius, banyak sekali nih. Ya, ada Eder itu banyaknya, ada berapa nih? Ya, saya mohon maaf, saya terus terang aja. Saya transparan, saya terbuka. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan Anda, bukan, tapi tujuannya adalah untuk motivasi Anda. Ya, ada Kurniawan, ada Rocky. Ini berpengaruh kemana? Nah, inilah sebenarnya inovasi pembelajaran saya, memotivasi Anda untuk selalu hadir. Kenapa selalu hadir? Di motivasi saya, di mapping saya yang kedua, inovasi pengajaran saya yang kedua di sini. Kita lihat ya, ini adalah mapping penilaian mata kuliah pemrograman terstruktur. Jadi semua nilai mahasiswa itu ada di sini. Anda lihat ada nilai tugas praktikum ini pakai modul ke-1 sampai 15. 16-nya kan UAS, 8-nya ada UTS. Ya. Ini ada hasil UTS. Ini nomor soal UTS. Jadi semuanya data Sultan. Dia bisa mengerjakan 3 soal hari. Kelvin mengerjakan 3 soal. Ada yang sebelah sini semuanya terdata. Ini sama Intan
dapat mengerjakan semua soalnya. Ya, kita apresiasi buat Intan. Ya namanya juga apresiasi. Maksudnya ada yang bagus kita anggap bagus, ada yang kurang kita anggap kurang. Oke, saya mau menjelaskan kenapa perlu mapping. Saya mapping absensinya. Kita lihat contohnya misalnya Eder, Kurniawan, Rocky. Kita lihat di sini mapping penilaiannya pun dia berbeda. Kita lihat satu Kurniawan, bukan untuk menjatuhkan. Sekali lagi kita transparan. Jadi kalau sering nggak masuk, dia masuk tugasnya akan ketinggalan. Kenapa perlu saya sampaikan? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Capaian nilai sampai UTS. Kita lihat ada isi nilai. Sudah saya input karena saya biasa inovasi saya di pengajaran setelah UTS selesai maka tugas satu saya input, tugas nilai UTS saya input. Ya, Anda bisa lihat ini misalnya Nemarius. Nah, nilai tugasnya bisa langsung kelihatan. Ini bisa Anda buka di Siakat Bundari dipakai HP Anda bisa. Tolong nanti yang ada masalah, Pak, nilai saya seperti itu, silakan temui saya. Ya, kita akan melanjutkan di agenda hari ini. Tadi pertama adalah review materi perulangan 4. Saya masih kurang, saya belum menyampaikan tentang segitiga bintang. Ya, cuman sebelum itu saya ada review RPS. Ini RPS yang atas ini, RPS pertemuan ke-6. Ini minggu ke-6. Dia tentang struktur for to do. Ya, struktur for to do. Dan ini yang di bawahnya adalah modul praktikum ke-6. Ada apa modulnya? Ini adalah modul praktikum pemrograman terstruktur. Ya, warnanya pink seperti kampus Bundari karena kita memang biar mendarah daging ya. Pink ya, modul ke-15, RPS-nya ke-15 ya. Oke, ini selanjutnya tentang struktur perulangan for. Struktur ini biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui perulangannya. Jadi sudah diketahui perulangannya. Jadi jumlahnya mau berapa kali itu sudah diketahui. Biasanya begitu. For. Strukturnya pertama inisialisasi atau pemberian suatu nilai. Misalnya for i sama dengan 1, for i sama dengan 3 itu namanya inisialisasi. Yang kedua adalah kondisi. Berikutnya nanti saya jelaskan. Berikutnya adalah kondisi. I, apakah I kurang dari berapa misalnya. Nah, itu perulangannya. Terus setelah itu kalau dia masih benar, maka lanjut ke berikutnya. Lanjut ke looping. Kalau masih bisa lanjut ke, kalau masih sudah di looping dia akan masuk ke namanya change comment, artinya perubahan berikutnya. Ya, kita lihat. Nah, ini saya jelaskan. Nanti bisa maju belakangan nanti ya. Ya, ini adalah contoh for. Bisa lihat. Ini inisialisasi. For i sama dengan 1 ini ke sini tadi. I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya. Maka dia akan cetak hello world lagi. Ya, hello world lagi. Berikutnya i plus 2 plus 1 3. Berikutnya i sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak. Maka dia akan lari ke sini. Iya. Nanti bisa dimainkan sini. Kasihlah sama dengan, maka dia akan cetak menjadi 5 kali karena dia dimulai dari 1. Kalau seperti ini mau 5 kali berarti bisa di sini bisa diganti 0, bisa di sini diganti 6 bisa, ya. Tapi kalau dikasih sama dengan juga bisa. Sini ya nggak usah diganti. Kasih i sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 30? Iya, maka dia akan
C out I akan C out I. Habis ini. C out I artinya cetak I. Kelihatan nggak? Cetak I berarti 3. Maknanya lagi I plus 3, maka dia menjadi 6. Apakah 6 kurang dari 30? Ya, cetak 3. Yang kedua 6 dikasih spasi 6, 9 sampai 30. Membuat segitiga bintang. Ini sebenarnya yang segitiga bintang. Ini outputnya kira-kira kalau kita seorang programmer, outputnya yang hasil run program itu. Jadi biasanya dikasih runnya, terus dikasih hasil runnya, terus disuruh bikin program. Ini juga dengan for. Masukkan jumlah bintang, berarti dia bintangnya kalau seperti itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini tidak ada sama dengan, berarti ini 6. Tapi kalau di sini ada sama dengan, ada sama dengan di sini 5. Ya. Cuma kalau mau dibuat sesuai dengan jumlah bintangnya ada 5, berarti tetap tidak pakai sama dengan. Ya. Berikutnya kita sebelum Anda praktik, kita ke UAS, kisi-kisi UAS, jadi biar nggak ketinggalan. Contoh misalnya, nanti di UAS saya akan menampilkan hasil coding, output dari program. Buat program dengan kelas yang output programnya sebagai berikut. Ya, ini segitiga bintang. Materinya, ini contoh saja. Jadi saya akan menampilkan outputnya, Anda buat codingnya. Materinya adalah UAS, materi UAS modul praktikum 9 sampai 15. Ya, ini kalau ini asli, maksudnya dia asli benar-benar kita match dengan modul kita. Jadi setelah UTS pertemuan 9 sampai 15. Silakan ke depan, dikosongkan programnya. Siapa yang maju ini? Yang mau mencoba? Yang ini. Kosong. Iya. Ini juga kosong. Boleh Anda mulai dari sekarang. Ya. Silakan. Anda mulai dari sekarang. Yang sudah selesai angkat tangan. Sudah selesai sudah giliran dan benar, tidak error ya. Selesai angkat tangan biar kita cek. Ya, in sama dengan 1, I kurang dari 5. I plus, ya, pilihan akan C out, cetak, C out-nya keluarannya hello one. Ya. Ya, hasilnya bisa dilihat. Coba lihat sini. Saya, ya, dilihat. Oke. Coba, Zain. Nah, bisa di ini yang kelipatan. Ya. Oke. Dari sini saya akan memasukkan ke mapping penilaian ini. Kan ke sini Sandra tadi ya, Sandra pertemuan ke-6. Nih ke-6 saya tambah di sini berarti Sandra ya. Berikutnya yang sudah tadi. Kenapa? Karena
Saya memotivasi Anda, mahasiswa sekalian, supaya jujur. Kalau Anda saya kasih e-book, maka kemungkinan besar Anda copy paste. Anda copy paste teks program. Kalau ini, Anda pasti dipaksa untuk menghafal dan mengetik kembali. Oke, sebelum kita akhiri, adakah pertanyaan yang berhubungan dengan ini program ini? Silakan, kalau ada angkat tangannya. Namanya siapa? Ya, silakan. Bertanya Pak, Ya. Saya Gali Febriana izin bertanya, apa fungsi dari kata include dan IOStream tersebut? Oke, ya bisa dimengerti pertanyaannya. Di C++ ada include IOStream. Ini fungsinya kalau dia di atas ada include IOStream ya, di bawah dia kalau di bawah ada cin, cout, maka di atas harus ada IOStream. Pasangannya seperti itu. Kalau tidak ada, dia akan error ya. Ya, dia akan error kalau ada cout, dia bingung bacanya karena dia tidak ada IOStream-nya. Ya, bisa di ini. Jadi kalau ada itu kan hubungannya IOStream itu untuk masukan, in, untuk keluaran, out. Jadi kalau ada masukan dan keluaran, maka di atas include IOStream. Ya, itu include IOStream. Ya, bisa? Silakan nanti dicoba ya. Jadi kalau di pemrograman, karena kita memantau yang praktikum, program sudah jadi, kita rubah-rubah. Jadi kalau dihilangin ini, gimana errornya, dihilangin ini, gimana errornya, sehingga kita mengerti, oh ini berarti pasangannya ini. Begitu. Begitu? Masih ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Eka Zurika. Izin bertanya Pak, apa bedanya include IOStream dan include conio? Oke. Include conio. Kalau conio, ada lagi yang ketiga ya. Include conio itu pasangannya di bawah untuk menampilkan gambar. Kadang-kadang ada program di run hitam saja sebentar aja jadi. Nah itu berarti kurang include conio dan di bawahnya cats. Ya, jadi kalau di atas enggak, saya jelaskan pakai. Jadi kalau ini tadi IOStream dengan cout, in. Kalau tadi yang saya sampaikan tadi include conio. Conio nanti pasangannya dengan GETCH, cats. Ini untuk menahan tampilan hasil running program. Sebelum saya akhiri kembali, ada beberapa isu yang hari ini bisa disampaikan. Pertama adalah tentang perulangan form. Kedua, penugasan di modul 15. Yang ketiga, kisi-kisi UAS. Nah ya, sebelumnya tadi saya menyampaikan ada motivasi kehadiran. Ada ya? Yang kedua ada motivasi tugas penilaian. Yang ketiga ada capaian penilaian. Yang keempat ada tentang modul. Ya, pakai modul yang hard copy supaya kita terbiasa tidak kopas dan mengerti program itu sendiri, mengerti program itu sendiri tanpa kopas, tanpa copy paste. Ya, kira-kira seperti itu pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.